Ngaji bareng sampai tenaga sama Ustaz Fatailah. Sudah bisa diam semuanya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratan bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa lidayya wa lil mu'minin amin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa zubari wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ghairil muqarrabin خصوصا جل الأولياء شاب القدر الجلال وإلى حضرة السهينة وميرعين وبهيه وبكشر وسمسر وجاله وبي الرحمن بجده ورسله وفريهم ونفعنا بعلومهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي في الأمين وإلى جميع القبور من المسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات مما شكل الأرض ومغاربها برها وبرها وصنابانا وأمهاتنا وجدنا وأجدادنا وعامنا وعمدنا ونخصوصا إلى من دفن والمغضب وحوله والسوان والمجد وخصوصا إلى مؤسساته المدرسة ونخصوصا إلى من بنى هذه المدرسة ونخصوصا إلى فاتحة القرية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وانهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وللدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد وعلى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 ما صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد
Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan senantiasa bisa terkabul. Yang kedua, kita senantiasa mendapatkan syafaat di yaumul jaza. Amin Allahumma. Selanjutnya untuk ngaji bareng bersama Ustaz Darwoto, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Sayyidil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila khususan Sayyid Ibnu Samir Al-Fatir rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allifu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan yang kemarin mati listrik, jadi dilanjutkan. Kemarin adalah fasal menerangkan syarat atau perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu kemarin ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusakake wudu. Jadi perkara yang merusak atau yang membatalkan wudu iku arba'atu asya'a, papat pira-pira sewiji-wiji. Jadi yang perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Al awalu utawi kang awal utawa kawitan atau nomor 1 iku al khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro, min kubulin saking kubul, au duburin utawa dubur. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua, kubul atau dubur, ya. Kalau kubul itu jalan depan, kalau dubur itu jalan belakang, maka wudunya batal. Seperti apa rupane rihun buang angin utawa entut, au ghairihi au ghairuhu liyane entut, ilal mani kejaba angin mani. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua, depan atau belakang, itu membatalkan wudu kecuali mani, keluar mani. Nah ini yang pertama, perkara yang membatalkan wudu yang pertama. Terus perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2 adalah iku zawalul ngakli, ilange ngakal, binaumin sebabe kelawan sebabe turu, au ghairihi utawa liyane turu. Perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2 adalah hilangnya akal karena sebabnya tidur atau selainnya tidur. Nah ini membatalkan wudu. Ila nauma angin turune qaidin wong kang lungguh, memakinin kang netepake ma'adahu ing bokonge qaidin minal arti saking bumi. Kejaba kecuali tidurnya orang yang duduk menetapkan pantatnya di atas tempat duduknya. Nah ini tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidak menetapkan pantatnya di atas tempat duduknya, maka wudunya batal kalau tidur. Ya, yang kedua tadi hilangnya akal karena sebab tidur, zawalul ngakli, hilangnya akal, binaumin
kelawan sebab tidur au ghairihi selainnya tidur juga membatalkan wudu. Kemarin sudah dijelaskan, misalkan habis wudu kok tiba-tiba hilang ingatan, ya, tiba-tiba hilang ingatan. Nah ini wudunya batal. Atau habis wudu tiba-tiba mabok lem, ya batal karena ngefly. Mabok lem biasanya itu kan ada itu lem-lem apa itu yang bisa bikin mabok. Selanjutnya yang pertama tadi adalah sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua kubul atau dubur, maka wudunya batal. Yang pertama. Yang kedua adalah hilangnya akal sebab tidur atau selainnya tidur. Ini membatalkan wudu kecuali tidurnya orang yang duduk dan menetapkan pantatnya di atas tempat duduknya. Ini tidak membatalkan wudu. Terus yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu yang ketiga adalah iku iltiqa'u ketemune basarotai rojulin kulit lorone wong lanang wamraatin lan wong wadon kabiraini kang gede karone ajnabiyaini kang liya karone min ghairihi hailin saking tanpa aling-aling. Yang ketiga adalah bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sama besarnya atau dewasanya dan di situ tidak ada hubungan mahram. Bertemunya itu tanpa ada penghalang atau aling-aling, jadi kulit sama kulit langsung, maka ini wudunya batal. Tapi dengan catatan sudah sama dewasanya, sudah balik dan tidak ada hubungan mahram. Berarti bukan mahram ini ya, sentuhannya ini, senggolannya antara kulit dengan kulit ini tidak ada hubungan mahram, berarti bukan mahram, maka wudunya batal. Tapi kalau mahram itu tidak batal. Kalau bukan mahram, senggolannya tapi bukan kulit sama kulit atau mungkin baju sama baju atau mungkin ada penghalangnya, maka wudunya tidak batal. Kemarin mahram sudah dibahas sedikit. Mahram itu ada 3 sebab. Pertama adalah sebab nasab, yang kedua adalah musyarohah atau perkawinan, yang ketiga adalah rodoah, sebab persusuan, itu mahram. Kalau nasab berarti keturunan dari kakek, nenek, moyang dan sebagainya, itu kalau ke bawah ya cucu dan ke bawahnya lagi. Nah itu sebab nasab. Kalau perkawinan atau musyarohah itu misalkan saya menikah dengan istri saya, Nah, saya dengan ibunya istri saya itu tidak batal, ya. Itu karena sebab perkawinan. Sebaliknya, istri saya dengan ayah saya juga tidak batal. Itu sebab perkawinan. Kalau rodoah adalah persusuan. Misalkan saya punya anak, karena saking sibuknya menjadi gubernur atau DPR, saya titipkan ke tetangga saya, terus disusui sama tetangga saya. Nah, anak saya dengan anaknya yang menyusui anak saya itu menjadi mahram. Seperti itu. Nah, itu karena sebab persusuan. Jadi ada sebab nasab, ada sebab perkawinan, ada sebab persusuan. Itu mahram. Perkara yang membatalkan wudu yang nomor 4 itu adalah iku mashu demek kubulil adami, kubuli bangsoan adam au halqati utawa kolongane dubure anak adam au halqati duburihi utawa kolongane dubure anak adam bibatni rohatin kelawan jerone epek-epek au butunil asobi utawa piro-piro jerone piro-piro driji. Nah, ini yang keempat adalah memegang kubulnya anak Adam, ya, atau kemaluannya anak Adam, atau memegang di area anus, ya, di area anus yang di belakang ini, bibatni rohatin kelawan jerone menggunakan telapak tangan. Nah, ini wudunya batal.
batal. Atau menggunakan jari, ini dalamnya jari juga batal. Lah, ukurannya telapak tangan itu mana sih? Ketika kalian kayak seperti bertepuk tangan, tangannya dirapatkan seperti ini, menjadi satu kayak gini rapat. Nah, yang tidak kelihatan lah itu namanya dalamnya tangan atau efek-efeknya tangan. Tapi yang kelihatan berarti itu bukan ya. Tapi kalau yang nggak kelihatan lah itu tandanya seperti itu, dirapatkan kayak seperti tepuk tangan seperti ini. Nah, itu adalah efek-efek atau telapak tangan yang dinamakan telapak tangan. Loh, misalnya habis wudu misalkan gatal. Ya, jangan pakai telapak tangan, di belakangnya telapak tangan atau mungkin pakai sarung tangan bisa. Tapi kalau menggunakan telapak tangan maka wudunya batal, memegang kemaluan atau di area lingkarannya anus. Ini membatalkan wudu. Ya, jangan salah ini. Nah, ketika ada orang bertanya seperti ini kadang-kadang bikin geger, bikin ramai. Maksudnya ya gimana ya? Ketika sudah wudu menginjak kotoran ayam, ini kira-kira wudunya batal apa enggak? Karena yang membatalkan wudu itu ada 4 ya di sini ya. Tadi sudah jelas. Nah, ini ada yang setelah wudu menginjak kotoran ayam atau kotoran cicak, wudu lagi katanya batal. Nah, ini harus dipahami ya. Kalau ada orang seperti itu, tapi ya walaupun sudah wudu, walaupun menginjak kotoran ayam atau cicak, memang tidak membatalkan wudu. Tapi kan sholat itu harus suci, makanya harus dibersihkan dulu, harus dibersihkan. Bedahan nggak membatalkan wudu nginjek kotoran ayam sholat baik. Nah, ini malah keliru. Tapi itu tidak membatalkan wudu. Nah, itu adalah perkara yang merusak atau yang membatalkan wudu. Ada 4 sudah dibahas. Yang pertama adalah apa? Sesuatu yang keluar dari jalan 2, kubul atau dubur, maka wudunya batal kecuali mani, keluar mani. Yang kedua adalah zawalul ngakli, hilangnya akal sebab tidur atau selainnya tidur. Kecuali tidurnya orang yang duduk menetapkan pantatnya di atas tempat duduknya rapat sila. Nah, ini tidak batal. Terus yang keempat adalah yang ketiga ya. Yang ketiga adalah bertemunya kedua kulit laki-laki yang sama besarnya, tidak ada hubungan mahram, dan bertemunya itu tanpa ada penghalang. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah memegang kubul atau kemaluannya anak Adam, atau memegang area lingkaran atau menyentuh area lingkaran anus menggunakan telapak tangan atau driji. Nah, ini juga membatalkan wudu. Nah, ini paham? Kalau sudah, Pak Guru lanjutkan ke pasal larangan bagi orang yang rusak wudunya atau batal wudunya. Faslun aihada faslun utawi iki iku ono fasal man utawi sapane wong iku intakodo rusak apa wudune man. Nah, jadi larangan bagi orang-orang yang rusak atau batal wudunya iku harum alaihi ing atase man apa arbangatu asya papat piro-piro suwiji-wiji. Nah, ini ada 4 larangan bagi orang yang rusak atau batal wudunya, itu ada 4. Yang pertama apa? As-sholatu rupane sholat
Nah, pertama adalah sholat. Orang yang tidak mempunyai wudu, orang yang batal wudunya atau rusak wudunya tidak boleh sholat. Yang kedua apa? Wa tawafulan tawaf juga tidak boleh. Yang ketiga wa mashul mushafi, lan demek mushaf berarti adalah memegang mushaf. Sholat tidak boleh, tawaf juga tidak boleh, memegang mushaf juga tidak boleh. Wa hamluhu lan gowo mushaf, sudah memegang juga tidak boleh, membawa juga tidak boleh. Memegang itu belum tentu membawa, tapi membawa itu sudah tentu memegang. Kayak gitu nggak sih? Iya. Larangan atau tidak diperbolehkannya seseorang yang rusak atau batal wudunya itu tadi ada 4. Pertama adalah apa? Sholat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah memegang Al-Quran atau mushaf. Yang keempat adalah membawa Al-Quran. Nah, ini tidak boleh. Ini diiling-iling. Ya, diiling-iling. Apa sih namanya? Diingat-ingat. Selanjutnya adalah wayahrumulan haram ngalal junubi ing atase wong junub atau jinabah. Nah, ini larangan bagi orang yang jinabah atau junub yang memiliki hadas besar. Ada berapa? Opositatun asya'ana 6 pira-pira suwiji-wiji. Jadi larangan bagi orang yang jinabah atau junub yang mempunyai hadas besar itu ada 6. Tadi kalau wudu itu ada 4, kalau yang orang junub ini ada 6. Apa aja? Yang pertama adalah as-sholatu, rupane sholat. Pertama, sholat tidak boleh ketika orang sedang jinabah atau junub, itu tidak boleh. Yang kedua adalah wa tawafu lan tawaf. Ini diingat-ingat. Wa mashul mushafi, demek utawa ngepok mushaf, berarti memegang mushaf juga tidak boleh. Ketika orang jinabah ini tidak boleh memegang mushaf. Wa hamluhu lan gowo mushaf, dan membawa mushaf. Sudah memegang tidak boleh, membawa juga tidak boleh. Selanjutnya adalah walubsu fil masjidi, walubsu lan netepi menang fil masjidi ing dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid tidak boleh. Kalau wudu, rusak wudunya itu boleh, karena di sini tidak dijelaskan walubsul fil masjid. Tapi kalau orang jinabah ini di sini ada larangannya, walubsu fil masjid, netepi meneng ing dalam masjid. Ini tidak boleh kalau orang sedang jinabah mempunyai hadas besar. Ini tidak boleh. Terus ada tambahannya lagi, wa qiraatul Quran lan maca Al-Quran. Nah, ini juga tidak boleh membaca Al-Quran ketika lagi jinabah atau junub. Lanjut. Ini belakang menyimak. Selanjutnya adalah wayahrumu haram, wayahrumulan haram bil haid, lawan sebab haid. Nah, ini larangan bagi orang yang memiliki haid, yang sedang haid. Apa asratun asya'a 10 iku suwiji-wiji. Nah, ini larangan bagi orang yang haid ya. Tentunya seorang wanita atau seorang perempuan yang lagi haid itu ada 10. Ini banyak sekali larangannya. Tadi kalau orang jinabah itu adalah 6, kalau orang perempuan yang sedang haid ini adalah ada 10. Disimak dengan baik-baik. Larangan bagi seseorang yang mempunyai haid ya, atau yang sedang haid. Yang pertama adalah as-sholatu, rupane sholat. Sholat sudah tentu tidak boleh ketika lagi haid. Sholat itu tidak dikodoi kalau lagi haid ya. Ya, kalau sholat itu tidak. Jadi kalau haid, tidak sholat itu enggak usah dikodoi.
Wa tawafu lan tawaf juga tidak boleh tawaf. Wa mashul mushafi jelas tidak boleh memegang mushaf ketika haid, itu tidak boleh memegang mushaf. Wa hamluhu lan nggawa mushaf, membawa juga tidak boleh. Sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, memegang mushaf juga tidak boleh, membawa mushaf juga tidak boleh. Walubsu fil masjidi, walubsu lan netepi menang fil masjidi ing dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid juga tidak boleh kalau lagi haid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Nah, ini juga tidak boleh. Wa shaumulan puasa. Nah, ini tidak boleh puasa, tapi harus dikodoi kalau lagi haid. Kalau sholatnya tidak perlu, tapi kalau puasanya harus dikodoi, diganti. Ini haid. Wa talakulan talak. Nah, ini lagi haid tidak boleh ditalak ya kalau lagi haid. Wal mururu. Nah, ini jawaban dari walubsu fil masjid. Kenapa kok dilarang berdiam diri di dalam masjid ya? Bukan, masih ini. Wal mururu liwat fil masjid ing dalam masjid, dan dilarang melewat di dalam masjid. Tadi itu berdiam diri di dalam masjid tidak boleh. Kalau ini lewat di dalam masjid. Kenapa tidak boleh lewat di dalam masjid? Nah, ini jawabannya. In khofat lamun nguatiri wong wadon nalwi sahu ing gupai masjid. Gupai itu adalah mengkotori ya. Kenapa kok dilarang lewat di dalam masjid? Takutnya nanti adalah mengotori masjid. Maksudnya mengotori itu ya takutnya itu nanti bisa keluar di dalam masjid kayak gitu ya. Jadi sudah dijelaskan jelas banget di sini, dilarang lewat di dalam masjid karena takut mengotori masjid. Selanjutnya adalah wal istimta'u. Apa itu? Lan ngalap seneng-seneng bima kelawan anggota baina surati ing dalem wudel, baina wudel warukbati lan dengkul. Ketika sedang haid itu tidak boleh bersenang-senang di antara anggota, bersenang-senang di antara anggota baina wudel. Wudel siapa ya bahasa Indonesia? Pusar ya. Tidak boleh bersenang-senang di antara area pusar sampai dengan lutut. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh bersenang-senang di antaranya perut sampai dengan lutut. Baina wudel ing dalam antaranya wudel. Nah, ini tidak boleh ketika lagi haid. Diulangi lagi yang dari pertama. Yang pertama adalah larangan bagi orang yang rusak atau batalnya wudu adalah pertama adalah sholat. Terus yang kedua adalah tawaf. Yang keempat adalah memegang yang ketiga memegang mushaf. Yang keempat adalah membawa mushaf. Ini adalah larangannya bagi orang yang rusak atau batal wudunya. Terus larangan bagi orang yang jinabah atau sedang junub hadas besar. Ini ada 6. Yang pertama adalah sholat, tidak boleh sholat tentu. Terus tawaf juga tidak boleh. Wa mashul mushafi, membawa mushaf juga tidak boleh. Membawa juga tidak boleh. Terus berdiam diri di dalam masjid juga tidak boleh. Membaca Al-Qur'an juga tidak boleh. Nah, ini jinabah. Terus larangan bagi orang yang haid ya, tentunya seorang perempuan yang lagi haid ini larangannya itu ada 10. Yang pertama adalah sholat, dilarang sholat. Terus yang kedua adalah tawaf.
Yang keempat adalah memegang mushaf, tentu tidak boleh memegang mushaf. Yang kelima adalah membawa mushaf, juga tidak boleh. Terus yang keenam adalah walubsu fil masjid, atau natapi meneng atau berdiam di diri dalam masjid, juga tidak boleh. Nanti lagi dicariin malah lagi dalam masjid lagi itikaf. Nah ini keliru, tidak boleh. Kalau lagi head itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Terus wa qiraatul Quran, juga tidak boleh membaca Al-Quran. Ya misalkan kalian menjawabi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu boleh. Itu kalian niatin itu kan menjawab ya, menjawab misalkan alhamdulillah, itu boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran itu tidak boleh. Terus wasaumu lan puasa, juga tidak boleh puasa. Watalaku lan talak, puasa talak juga tidak boleh. Wal mururu fil masjidil, lewat di dalam masjid, juga tidak boleh, karena takut mengotori masjid. Terus yang terakhir adalah wal istimtau, ngalap senang-senang, bersenang-senang di area antara pusar sampai dengan lutut. Ini juga tidak boleh. Ini waktunya sudah. Faslun ai hada faslun utawi iki iku ono fasal asbabu tayamumi utawi pira-pira sebab tayamum. Wallahu utawi demi Allah iku alamu luwih ngudanini bisawab kelawan perkara kang anyar kang bener. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum disuruh berdiri kan? Ya, tadi barusan kita ngaji bareng kaitannya dengan beberapa hal. Satu ya, tadi udah dijawab, dijelaskan satu. Solusi. Mau nanti kan lagi head sih. Yang perempuan head dilalah. Pas dilalah baca Yasin kan begitu. Karena di SMA Marif NU2 Ciparang ada kegiatan hari Jumat itu baca Yasin. Sementara kan head bagaimana begitu kan? Tadi padahal tidak diperbolehkan baca Al-Quran kan begitu. Oke, solusinya begini, jangan cayu. Solusinya kalian niatin zikir. Ya, nanti itu hari Jumat bukan alasan sih Pak Guru nyong head bertanding itu kumpul kencur kabeh. Iya, malah kok bahaya. Kabeh itu kumpul kencur, tidak boleh ya. Kalau kalian lagi head kemudian baca Al-Quran memang tidak boleh. Pasti jelas dijelaskan. Ada solusinya, niatin zikir. Zikir itu boleh Al-Quran, boleh Subhanallah, boleh Akbar, boleh sembarang. Zikir kelasnya diniati, jangan baca Al-Quran, tapi diniati zikir. Paham ya? Oke. Yang kedua tadi tidak boleh lumsul Quran, tidak boleh hamdul Quran, tidak boleh bawa Quran lanang. Lagi batal kayak kora wudu, kayak saya nggak wudu, wadon juga lagi head, kan tidak boleh bawa Al-Quran. Dilalah banget, mohon maaf, kon lagi jadi peserta musabaqah tilawatil Quran keprimen kan begitu. Wis ditunjuk sekolahan ataupun mana kon lomba maca Al-Quran dilalah posisi lagi head misalkan. Solusinya bawahnya adalah Al-Quran terjemah. Itu wakilah Al-Quran terjemah yang penting banyak Indonesianya dibanding Arabnya, itu kalian tetap diperbolehkan. Begitu ya. Jadi niatnya bukan bawa Al-Quran, tapi bawa Al-Quran terjemah. Itu sekalipun tidak wudhu, lebih baik wudhu. Misalkan lagi nggak punya wudhu, itu adalah nanti kalian boleh. Tapi syaratnya adalah terjemah. Artinya begini, Al-Quran dengan bukan Al-Qurannya lebih banyak bukan Al-Qurannya. Contoh tafsir apa ya yang di Bersari? Tafsir Jalalain. Nah, itu masih boleh.
walaupun tidak wudhu, karena sudah dihitung oleh pakar, ternyata tafsir dan Al-Qur'annya masih banyak tafsirnya, itu diperbolehkan, apalagi terjemah. Yang penting adalah misalkan kalau nggak punya wudhu loh ya, kalau pas head count lagi lomba misalkan, ini ada solusinya adalah bawa Al-Quran terjemah, kemudian yang kedua diniati zikir. Ini yang penting buat kalian semua. Pokoknya jadi alasan besok hari Jumat malah head kabeh Jawadon begitu. Jadi artinya untuk yang head kalau bisa memang ya nggak apa-apa, nggak usah ikut. Tapi kemudian kalau mau ikut sekali lagi, karena ini satu agenda bersama harus ikut, maka solusinya niat zikir, kemudian yasinnya yasin terjemah. Yang laki-laki juga sama ya. Yang laki-laki kalau hari Kamis yasinnya yang terjemahan. Berarti kalian nggak wudhu itu nggak begitu banget berdosa. Karena kalau kalian bawa yasin yang tidak terjemahan kan banyak yasinnya, berarti dosa haram tadi. Kemudian kalau yang kayak gini gimana? Ini bukan mushaf. Ya, HP kalian baca Al-Quran melalui HP ini bukan mushaf, diperbolehkan sekalipun tidak wudhu, karena mushaf itu berupa lembaran kertas. Kalau HP kan paduan daripada lampu LCD yang apabila LCD mati maka HP pun hilang yang namanya Al-Quran. Tapi kalau kertas walaupun sobek masih ada tulisannya. Itu perbedaan antara mushaf yang ditulis dengan kertas dengan yang ada di HP. Maka HP diperbolehkan masalah kalian tidak punya wudhu, tapi indahnya adalah menggunakan wudhu. Demikian sebagai satu, bukan penyempurna tapi solusi. Mau nanti kalian bingung belum nggak boleh takon, maka saya berikan solusi. Besok adalah Aqidatul Awam, insya Allah ya. Jangan sampai lupa bawa namanya kitab. Yang laki-laki jangan sampai lupa bawa namanya kitab. Besok kalau nggak bawa saya turu kon ngene kabeh. Kon ngarep Pak Guru ngene bareng. Oke ya. Saya ingatkan sekali lagi, yang nggak bawa kitab besok duduknya bareng dengan Pak Guru ngene iki. Madhep mana? Oke, besok Aqidatul Awam. Oke ya. Oke, karena sudah saya ingatkan untuk hari ini. Demikian untuk hari ini, mari kita tutup dengan kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiket.